Halo semuanya. Jumpa dengan saya dari Caraku, channel yang membahas tentang Excel, Microsoft Excel. Oke, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan menyajikan rumus yang termasuk rumus yang sangat familiar dan banyak dipakai dalam dunia Excel gitu ya. Apa itu rumus if? Nah, nah, rumus if ini yang akan saya bawakan adalah if yang bentuknya tunggal atau one condition. Karena kita tahu selain yang bentuknya tunggal seperti ini, nanti ada if yang uh, jenisnya sebagai if bertingkat gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat ke monitor di depan kita ini. If tunggal yang akan saya pakai ini nanti berhubungan dengan dunia jual beli atau penjualan atau bisnis katakanlah begitu ya. Jadi di depan kita ini sudah ada dua laporan, jenis laporan begitu ya, penjualan produk 6 bulan Januari sampai Juni, dan jumlah produknya hanya ada tiga saja, satu dua tiga, satu paper, dua pen, tiga book. Oke, nah bagaimana kita menggunakan rumus if ini? Saya akan memakainya untuk membuat kriteria. Kriteria yang saya pakai adalah kriteria tinggi atau rendah. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, kriteria yang akan saya pakai melalui fungsi rumus if ini adalah tinggi dan rendah. Tinggi atau rendah. Oke. Jadi begini, dalam dunia penjualan tentu kita tahu sebagai bisnismen begitu ya. Pasti ada target. Nah, target namanya target penjualan. Misalnya dalam kasus ini yang ada di depan kita, saya sudah buatkan di sini. Misalnya untuk barangnya kertas atau paper. Target penjualannya saya beri nama di situ, batas kriteria atau N ya. Target penjualannya adalah 50. Oke. Target penjualan untuk kertas adalah 50. Artinya apa? Jika penjualan yang sudah terjadi nanti nilainya kurang dari 50, itu artinya rendah. Akan tetapi jika penjualan yang sudah terjadi nilainya 50 atau lebih besar dari 50, maka itu sudah termasuk penjualan tinggi. Nilainya tinggi. Gitu ya. Begitu juga untuk produk yang kedua dan ketiga, untuk pen, untuk book. Tapi untuk pen dan untuk book ini saya buat lain ya. Bukan 50 lagi, tetapi untuk pen ini nanti targetnya adalah 100, untuk book targetnya adalah 200. Misalnya book, jika penjualan kurang dari 200 maka rendah, jika penjualan lebih besar sama dengan 200 maka tinggi. Ya, nanti kita pakai fungsi atau rumus if tunggal. Bisa kita pakai di sini. Oke, kalau Bapak Ibu sudah siap, segera saja kita mulai ya untuk yang produk pertama paper bulan pertama. Oke, nanti kita tempatkan di sini. Ya, tapi kita coba dulu di sini rumusnya. Ya. Ah, bisa saya ketikkan sekarang sama dengan kita masukkan rumusnya. If kurung buka. Ah, logical testnya adalah yang ini, Bapak Ibu, 51 ini. Kita klik. Jika C8 gitu ya. Ingat tadi target penjualannya adalah 50. Jangan sampai itu terlupakan. Itu penting sekali. Jika C8 lebih kecil ya, lebih kecil dari 50 titik koma. Kalau lebih kecil berarti rendah. Saya pakai low di sini. Low. Titik koma. High. Tinggi. Oke. Ya, kurung tutup. Enter. Ya. Oke. Saya jelaskan di sini. Terus saya jelaskan. Ini artinya bagaimana kalau kita buat dalam bentuk kalimat, ya. If
saya merahkan nih. Jika C8 lebih kecil dari 50, maka rendah. Akan tetapi, jika lebih besar sama dengan 50, maka tinggi. Atau sama dengan jika C8 lebih kecil dari 50, maka rendah. Selain itu, tinggi. Kurang lebih begitu kalau kita terjemahkan dalam sebuah kalimat. Ya, Bapak Ibu, ini sekarang rumusnya akan saya pindah ke sini ya, di tempat yang seharusnya. Oke. Ya. Untuk selanjutnya mengisi yang produk kedua, ada pen, ada book ya. Saya biasanya melakukan begini. Saya drag begitu ya. Kita sorot yang mau di copy, nanti kita drag begitu ya. Ambil pojok kanan bawah, drag ke bawah. Oke, tapi ingat lagi. Target untuk paper, pen, book itu beda-beda. Paper targetnya 50, pen 100, book 200. Maka konsekuensinya kita harus mengganti. Di sini tertulis, lihat, 50 ya, 50. Kita ganti dengan target pen adalah 100, maka kita ganti dengan angka 100, enter. Oke. Lalu untuk book itu targetnya adalah 200, maka 50 ini kita ganti dengan 200 ya. Oke. Sudah kita ketemukan deskripsi atau kriteria untuk masing-masing penjualan 3 barang per bulan Januari. Kita tes coba. Pen itu targetnya adalah 50. Coba kita ketik 50, apakah dia masih high? Oke, masih. 49 bagaimana? 49 apakah low? Oke. Works. Next, pen itu targetnya 100. Di situ 99 dia terkategorikan sebagai low. Coba kita ganti dengan 100. Apakah sudah high? Oke. Bagaimana 101? Pasti high juga. 200 untuk book high. Coba saya ganti dengan 199 low. Oke. Berhasil saudara, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mengisi untuk Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Kita blok untuk yang Januari yang sudah jadi itu. Lalu kita copy paste kan nanti di Februari sampai Juni. Oke. Setelah kita blok, kita copy dengan cara Ctrl C atau yang lainnya ya. Suka-suka kita, kebiasaannya bagaimana. Ctrl C. Lalu kita aktifkan untuk yang Februari baris pertama, Maret baris pertama, April, Mei, Juni. Oke. Setelah itu kita kopikan rumusnya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Ya, jadi kurang lebih begitu ya fungsi dari if tunggal yang sedang kita pelajari saat ini. Apa? Nggak percaya? Coba kita bulan Juni misalnya. Juni untuk kertas itu targetnya 50. Coba sekarang saya ganti dengan 100. Apakah dia high? High. Oke. Pen baris yang kedua target 100, saya ganti dengan 50. Apakah low? Oke. Ya. Terakhir book 200 target. Nah, saya ganti dengan 156. Apakah low? Oke. Mudah Bapak Ibu? Sangat mudah. Sangat membantu meringankan pekerjaan kita. Oke. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Nah, di bawah sini ada. Oke, file masih kosong. Silakan kalau memang berkenan, ada kesempatan, silakan ini bisa dicoba untuk Bapak Ibu sendiri di rumah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.